bersama ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami yang akan mendengarkan setiap pelajaran yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, itu Pak Roni Warang Tuhan. Engkau berkati beliau Tuhan yang akan mengajar kami, Engkau berkati juga kami yang akan mendengar Tuhan. Kami buka pelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Puji Tuhan. Teman-teman, sebelum saya share screen, saya mau bertanya dulu, apakah teman-teman punya, atau apakah teman-teman pernah mendapatkan materi bagaimana belajar Alkitab atau bagaimana menafsir Alkitab? Udah, Pak. Pernah? Pernah. Oke, tapi umum PLPB atau hanya PL sendiri atau PB sendiri ada pernah? PL dan PB ada semua. Pernah, Pak. tapi secara singkat aja Pak. Oh begitu. Tidak, maksud saya kalau memang sudah pernah dapat, jadi secara teori kita tidak akan terlalu banyak. Kita tidak akan perlu terlalu banyak untuk berada dalam hal ini. Akan lebih banyak pada latihan. Itu. Karena sebenarnya metode belajar atau metode menafsir Alkitab itu hampir sama sebenarnya. Itu. Ya, hampir sama. Nah, karena itu teman-teman mungkin kita lebih banyak di latihan ya. Tetap saya akan berikan teori, tetapi teorinya itu teori-teori yang tinggal mengulangi supaya teman-teman tetap segar dalam ingatan. Mungkin bisa sepakat ya. Jadi kita lebih banyak kepada latihan ya. Boleh? Ya Pak. Ya. Kita lebih banyak pada latihan sehingga teman-teman bisa ikut. Ini kayaknya pesertanya berkurang kapan? Ada yang tidak hadir? Enggak, ada Pak, ada semua Pak. Oh, ada semua Kak? Ya. Oh, saya pikir yang di pojok kanan kalian itu ada isi yang lalu. Oh. Baik, saya coba share screen apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita lewati untuk siang hari ini, untuk pagi menjelang siang ini dia. Baik, kita akan coba belajar beberapa prinsip di dalam penafsiran Alkitab. Saya mulai dengan beberapa prinsip yang bersifat umum. Minggu kemarin ini sudah ya? Sudah, Pak. Sampai di yang ini. Yang keempat, Pak, keempat. Nah, itu, Pak. Ini. Ya. Oke. Ya. Beberapa tantangan penafsiran Alkitab. Nah, untuk supaya ini bisa merasakan, yuk, mari kita akan belajar mulai dari latihannya. Beberapa tantangan dalam penafsiran. Nah, karena itu buka Alkitab teman-teman semua dalam Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai dengan 14. Injil Markus pada pasal yang ke-11 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 tentang Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan mana itu? Perhatikan, meninggalkan Betania. apa? Betania.
Yesus merasa lapar. Lapar. Dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Garis bawahi ini ya, perhatikan baik-baik, sebab memang bukan musim Buah ara. apa? Musim Buah buah ara. ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Oke. Ya. Saya persilahkan teman-teman untuk baca secara pribadi. Saya berikan waktu 2 menit untuk membaca kembali ayat ini dalam hati saja. Oke. Membaca ayat ini dalam hati. Silakan. Nah, untuk itu saya stop screen dulu. Nanti saya akan share screen kembali. Karena perikop ayat ini pendek, kalau bisa dalam 2 menit ini Anda baca 2 kali. Ya, Pak. Saya lihat ada beberapa yang sudah menyelesaikan pembacaan. Sudah 2 kali kah baca? Sempat Ya, 2 kali sudah, Pak. baca? Sudah, Pak. Baik. Nah, kalau sudah membaca 2 kali, saya minta saya perpanjang untuk 1 menit ke depan. Baca ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26. Karena itu sambungannya. Silakan, walaupun cuma baca sekali.
Baik, saya share screen kembali karena saya lihat sudah lumayan banyak yang selesai membaca Alkitab ini. Nah, teman-teman kira-kira tahu kenapa saya menyuruh Anda untuk membaca beberapa kali? Sudah, Pak. Kira-kira tahu kenapa saya minta Anda untuk membaca dua tiga kali? Supaya Kira-kira memahaminya. Supaya memahami ini. selain sekedar memahami, tapi juga terutama ada yang bisa dihafal. Ya, itu. Ada yang bisa dihafal. Sehingga ketika kita menelaah firman Tuhan sebentar, teman-teman tidak istilahnya main tebak-tebakan jawaban. Nah, kita mulai coba membedah ayat ini dalam Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14, dilanjutkan ayat berapa tadi? Sampai ayat berapa? 20 sampai 26. Oke. Nah, sekarang coba Anda catat dulu, ada kertas toh? Ya. Coba Anda catat dulu, cari di dalam ayat, jangan cari di Kejadian ya. Jangan cari di kitab Ulangan atau apalagi di kitab Mazmur, tidak akan ketemu. Atau di dalam kitab Wahyu, tidak akan ketemu. Cari hanya dalam nats bacaan kita. Kapan kejadian ini terjadi? Jangan dulu jawab dengan mulut, tapi tolong catat di kertas dulu. Silakan. Lihat kembali ayatnya. Dan kemudian catat kapan kejadian itu terjadi. Baca teliti ayatnya ya dan temukan kapan peristiwa itu terjadi. Oke, saya rasa karena ayatnya cuma sedikit, pasti sudah ada yang menemukan ya. Kapan kejadian itu terjadi? Ada yang bisa jawab?
Ada berapa data dalam Alkitab, dalam Markus 11 ayat 12 sampai 14 yang bisa menjawab pertanyaan ini? Kapan kejadian itu terjadi? Kejadian ini apa sih sebenarnya? Ayo, apa yang terjadi pada saat itu? Yesus mengutuk Pohon Pohon ara. ara. pohon ara. Nah, kapan kejadian itu terjadi? Ketika Yesus dan murid-muridnya meninggalkan Betania mau menuju ke Yerusalem. Dan Oke. Yesus lapar di perjalanan. Oke. Jadi Anda boleh catat di kolom hasil riset NATS, ada tuh di dalam lembaran yang sudah dibagikan minggu kemarin. Sudah ada, Pak. Ya toh? Nah, Anda boleh isi ini di poin 1, 2 atau berapalah Anda boleh catat. Yang pertama, kapan kejadian ini terjadi? Di saat Yesus dan murid-muridnya Meninggalkan Betania. Oke, dalam perjalanan dari Betania ke Yerusalem. Yerusalem. Itu informasi pertama. Ada informasi lain tentang kapan kejadian itu terjadi? Ada informasi lain dari Markus 11 ayat 12 sampai 14? Ada informasi lain lagi enggak? Jadi yang pertama ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan dari Betania ke Yerusalem. Yang kedua ada informasi kedua atau ketiga ada? Ketika Yesus ingin menghampiri pohon ara tersebut, tapi Tuhan Yesus tidak mendapatkan apa-apa. Itu mungkin bukan menjawab tentang kapan, tapi persoalan apa yang Yesus temukan. Tapi tidak apa-apa. Ada data lain yang teman-teman temukan? Kapan kejadian ini terjadi? Dalam NATS, jangan pindah halaman. Hanya di halaman itu. Waktu pagi hari, Pak. Dari mana? Dari ayat berapa yang kamu dapat pagi hari? Ya, asumsi karena keesokan harinya ya. Iya, Pak. Keesokan harinya. Nah, betul. Keesokan harinya. Sekarang, coba sebelum kita cari lagi yang lain, apa makna keesokan harinya? Dengan kata lain, ada peristiwa apa yang terjadi di hari kemarin? Yesus dielulukan di Yerusalem. Oke, Yesus dielulukan di Yerusalem. Itu. Sebenarnya ada dua peristiwa. Pertama, Yesus dielulukan di Yerusalem, dan yang kedua, apa yang terjadi? Persis satu ayat sebelum ayat 12. Apa yang terjadi di situ? Yesus masuk ke Bait Allah. Iya. Yesus masuk ke Bait Allah. Tujuan Yesus masuk ke Bait Allah untuk apa? Untuk menyucikan Untuk Bait menyucikan Allah. Bait Allah. Untuk menyucikan Apakah Bait Allah. menyucikan Bait Allah? Yesus menyucikan Bait Allah kapan? Kapan kejadiannya Yesus menyucikan Bait Allah? Setelah Yesus mengutuk pohon ara. Nah, itu dia. Berarti jawabannya bukan itu. Ada di dalam ayat kok, ayat 11. Coba perhatikan, untuk apa Yesus masuk ke Bait Allah pada waktu itu? Apakah mau beribadah? Untuk meninjau, Pak. Meninjau semua Baru yang meninjau Bait meninjau, Allah. betul. Baru meninjau. Gitu. Dan meninjau itu Yesus menemukan masalah.
menemukan masalah, tapi dia belum selesaikan masalah itu. Dia tunggu besok hari dulu. Gitu ya. Ia meninjau bait Allah, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 murid. Jadi informasi yang kedua kapan ini terjadi adalah ketika Yesus dan murid-muridnya beristirahat setelah meninjau bait Allah. Setelah meninjau bait Allah. Jadi sudah ada sekurang-kurangnya bukan cuma 2 informasi tentang kapan kejadian itu. Kejadian yang pertama ketika Yesus dalam perjalanan dari Betania ke mana? Yerusalem. Yang kedua dari kata keesokan harinya itu menandaskan bahwa peristiwa itu terjadi kapan? Terjadinya setelah Yesus dieluk-elukan di Yerusalem dan sesudah dia meninjau bait Allah. Gitu. Ya, ada informasi lain lagi tentang kapan kejadian ini terjadi? Jadi dari satu pertanyaan ini saja Anda boleh lihat, ternyata membaca Alkitab itu menyenangkan ya. Saya jamin kalau teman-teman belajar Alkitab dengan pola seperti ini, saya berani jamin tidak ada lagi yang mengatakan, Pak, minta maaf, baca Alkitab itu mengantuk. Mana bisa mengantuk kalau seperti ini coba? Betul enggak? Iya tak? Iya, enggak bisa mengantuk kalau belajar Alkitab dengan cara seperti ini. Anda timbulkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Oke. Masih ada informasi lain lagi tentang kapan peristiwa ini terjadi? Ayo baca pasal 11 ayat 12 sampai 14 dengan lebih teliti. Anda akan menemukan masih ada lagi informasi lain tentang kapan kejadian ini terjadi. Poin yang saya cari ini sebenarnya poin yang penting untuk Anda bisa tahu. Kenapa penting? Karena poin ini akan menentukan kenapa Yesus tidak menemukan buah. Karena bukan musimnya. Betul. Jadi Anda perhatikan ini. Yesus mengutuk pohon ara itu kapan? Bukan pada musimnya. Bukan pada musim buah ara. Nah, karena kenyataan ini minta maaf ya teman-teman. Ada satu fenomena, ada satu kenyataan yang terjadi. Yaitu teman-teman kita dari Greenpeace, ada yang tahu teman-teman kita dari Greenpeace ini siapa? Enggak tahu. Hah? Enggak Tahu? tahu. Nggak tahu? Enggak. Oke. Greenpeace ini adalah teman-teman yang bersatu di dalam satu kapal. Mereka itu keliling ke luar negeri, keliling dunia maksud saya, untuk membela perlindungan alam. Apa saja kegiatan-kegiatan yang merusak alam, mereka akan tentang. Nah, salah satunya adalah nats pembacaan kita. Teman-teman dari Greenpeace protes. Yesus itu ternyata bukan seorang pencinta alam. Yesus itu bukan seorang pelindung alam. Sudah tahu-tahu bukan musim buah ara, dia cari buah ara dan tidak dapat, malah dia kutuk sampai kering. Oke, nah kalau misalnya saya anggota Greenpeace, dan menanyakan itu kepada Anda, apa yang Anda bisa jawab? Apakah Yesus memang tidak berpihak pada alam? Apakah Yesus memang tidak melindungi alam semesta ini? Karena
Jahat banget ya Yesus. Sudah datang bukan pada musimnya, kutuk pula pohon itu sampai kering, sampai mati. Ayo. Ayo, ada yang ngantuk lagi di sini? Coba kalau belajar Alkitab dengan cara seperti ini, saya berani jamin tidak ngantuk. Gitu. Ada yang bisa memberikan jawaban kalau seandainya saya ini adalah seorang anggota Greenpeace? Green itu kan hijau, peace itu damai. Ya. Jadi mereka mau berdamai dengan alam semesta ini. Gitu. Nah, kalau saya anggota Greenpeace, apakah Yesus perusak alam? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Alasannya tidak, kenapa? Coba jelaskan kepada saya, coba yakinkan kepada saya bahwa Yesus tidak merusak alam. Mungkin dia mengutuk pohon ara itu menjadi suatu bahan pencobaannya Pak untuk dia membuktikan kepada murid-muridnya bahwa apa yang kita katakan ataupun kita ucapkan dengan penuh keyakinan pasti itu akan terjadi. Oke, terima kasih. Tapi pertanyaan saya kemudian timbul. Apakah mujizat itu hanya khusus untuk merusak alam? Tidak. Nah, kenapa Yesus lakukan dengan cara mengutuk pohon ara supaya terbukti kepada murid-muridnya dia punya kuasa? Bahwa perkataan kita itu punya kuasa. Mungkin tidak ada bahan pencobaan yang lain kali, Pak. Saya tidak yakin. Ini kayaknya teman kamu yang di samping kiri, samping kanan kamu udah senyum-senyum, ini pasti dia punya jawaban. Coba kasih mikrofon ke dia. Punya jawaban kamu? Belum ada, Pak. Kira-kira ada cara lain tidak yang Yesus bisa lakukan untuk membuktikan bahwa perkataan itu punya kuasa, tapi tidak merusak alam gitu? Ada. Ya itu seperti apa? Kalau ada seperti apa? Dan kenapa Yesus tidak melakukan cara itu? Tapi yang dia lakukan adalah mengutuk pohon ara sampai pohon ara itu mati. Itu apa bedanya ya dengan sikap kita yang suka tebang hutan? Yang suka tebang kayu di hutan. Singkawang kan banyak hutan juga toh? Banyak hutan juga toh di sekitar Singkawang. Apa bedanya dengan orang-orang yang suka merusak hutan? Menebang pohon sembarangan dan tidak menanamnya kembali. Apa bedanya? Nah, saya ini lagi mewakili Greenpeace loh, bukan sebagai dosen Anda. Sama Pak, nggak ada bedanya. Kenapa? Nggak ada bedanya. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi kita sudah dapat, coba simpulkan kembali kapan kejadian ini terjadi. Pertama, ketika Yesus dalam perjalanan ke Betania ke Yerusalem. Yang kedua, pada saat keesokan hari pada saat ketika meninjau Bait Allah di Yerusalem. Dan Bait Allah, ya. Ya. Oke. Yang ketiga, ketika bukan musimnya. Ketika bukan musim buah ara. Itu. Nah, dari apa yang Anda sudah pelajari, ada enggak perbedaan makna sebelum
Anda dituntun seperti ini untuk dapat menggali nats, dan sesudah Anda mengetahui waktu kejadian ini terjadi, ada enggak perbedaan? Ada tidak perbedaannya? Ada, Pak. Gimana kalau boleh saya tahu? Gimana bedanya? Kita jadi tahu alasan kenapa Yesus mengutuk pohon ara itu. Oke. Kalau begitu saya mau tahu alasan apa? Yang Kalau pasti yang saya lihat sih, yang saya lihat dari sini itu alasan dari sisi emosional, Pak. Saat Yesus pergi ke Yerusalem kan Yesus dilulukan, tapi saat dia nyampe ke Bait Allah, Yesus meninjau bahwa di Bait Allah itu menjadi tempat sarang penyamun kan, di mana orang berjual beli sehingga Yesus marah. Terus saat Yesus pulang itu dia melihat bahwa pohon ara ini nggak berbuah, dia menganggap Bait Allah itu seperti pohon ara yang tidak berbuah itu, maka dia mengutuknya. Tapi perhatikan loh, perhatikan. Ini juga mungkin bisa jadi jawaban yang keempat terhadap pertanyaan kapan peristiwa ini terjadi. Yaitu sebelum Yesus menyucikan Bait Allah. Iya tak? Ya. Karena kalau kita perhatikan itu kan urutannya Yesus mengutuk pohon ara dulu, baru kemudian dia tiba di Yerusalem dan menyucikan Bait Allah. Menyucikan Bait Allah. Itu. Coba. Mari observasi yang lebih teliti. Untuk apa Yesus mengutuk pohon ara? Atau sudahlah, jangan kita berpikir untuk apa, tapi apa alasan sampai Yesus mengutuk pohon ara? Coba cari dalam teks. Oke, saya memberi jawaban. Sebenarnya dalam teks tidak ada karena kabur. Penulis Injil Markus, yaitu Rasul Markus sendiri, tidak mencatat alasannya. Tapi sekarang persoalannya begini. Yesus datang mencari buah ara. Tapi Markus mencatat saat itu belum musim buah ara. Tapi persoalannya di sini adalah, coba perhatikan ayat pembacaan kita. Ada apa yang terjadi dengan pohon ara itu pada ayat 13. Fokuskan pembacaan Anda ayat 13a. Ada data apa yang Anda bisa peroleh? Melihat pohon ara yang sudah berdaun. Perhatikan. Memang bukan musim pohon ara, tetapi sudah berdaun. Sudah berdaun. Artinya apa? Pak tidak mau berbuah, Pak. Ada kemungkinan lain. Selain dia tidak mau berbuah, ada kemungkinan lain. Menggugurkan daunnya kali, Bu. Sudah berdaun berarti Ya. sudah lewat gugurnya. Mungkin. Sudah lewat gugurnya. Kok tumbuh bunganya kali, Pak? Tumbuh bunga. Tunas baru gitu. Belum tumbuh tunas baru. Oke. Baik. Nanti kalian
Kalian bebas pakai HP enggak di ruangan ini? Tidak, Ya. Pak. Kalau waktu belajar enggak, Pak. Oh, oke. Kalau begitu nanti setelah selesai ini coba Anda searching Google kapan buah ara itu habis. Ya, kapan buah ara itu habis? Perhatikan di sini. Sebenarnya buah ara itu tidak akan habis karena dia menggugurkan daun. Tidak. Pasti akan terdapat buah-buah ara walaupun mungkin kecil dan tidak terlalu bagus. Atau mungkin sudah nyaris kelewatan matang. Ya, hampir busuk ya, hampir busuk. Tetapi sekurang-kurangnya itu masih layak dikonsumsi. Perhatikan. Artinya sebenarnya saat dari buah ara itu berbuah, itu memang sudah habis. Tetapi secara alamiah, buah ara itu ketika dia menggugurkan daunnya, dia tidak akan menggugurkan buahnya. Itu ciri khas dari pohon ara. Makanya semua musafir, apa itu musafir? Apa itu musafir? Tidak tahu, Pak. Setiap pelaku perjalanan, terutama jalan kaki, kalau pakai mobil dan pakai pesawat kan kita paling masih bisa menahan diri lah terhadap lapar. Tapi kalau berjalan kaki, itu nutrisi itu perlu. Makan minum itu perlu. Nah, jadi ketika Yesus melihat pohon ara yang sudah berbuah, sebenarnya dia masih mengharapkan buah. Dia mengharapkan buah karena sudah menjadi pengetahuan orang-orang Yahudi pada masa Yesus hidup. Itu pasti pohon ara itu walaupun sudah menggugurkan daun dan kemudian sudah bertumbuh kembali, buahnya itu pasti masih ada. Pertanyaannya, menurut teman-teman, kira-kira kenapa buah ara habis? Kalau saya katakan tadi bahwa sebenarnya pohon ara itu pasti masih ada buah untuk bisa dinikmati oleh pejalan kaki, oleh musafir. Nah, kalau Yesus lewat dan ternyata tidak menemukan buah, kira-kira menurut teman-teman, buahnya itu di mana? Mungkin dimakan burung kali, Pak. Satu, bisa jadi. Ataupun Ada kemungkinan lain. gugur, Pak. Nah, sudah dikatakan tadi kan sebenarnya secara alamiah cuma daun yang gugur, buah masih bisa bertahan. Busuk. Oke, ada yang busuk, tapi pasti masih ada sisa. Karena kalau faktor busuk, apalagi yang buah-buah terakhir itu kan masih bisa bertahan. Sebuah pohon kan tidak mengeluarkan buah dalam satu hari. Dia estafet. Udah habis masanya kali, Pak. Iya, memang betul sudah habis masa. Tapi sudah dikatakan tadi, itu sebenarnya tidak akan habis. Kenapa bisa habis? Karena diambil orang terus kali ya, Pak. Itu dia jawaban yang tepat. Karena diambil orang terus. Dan kemungkinan yang mengambilnya itu adalah pemilik kebunnya. Ingat enggak dalam peraturan Taurat? Bagaimana hukum Taurat mengatur buah yang ada di kebun? Pertama, harus disisakan 10% untuk dibawa ke rumah Tuhan. Betul? Betul. Ya.
Yang kedua, dalam keperaturan Taurat harus juga disisakan 10% yang lain untuk para pejalan kaki. Yang 80% karena 10% untuk Tuhan dibawa ke dalam bentuk perpuluhan, 10% yang berikutnya adalah untuk pejalan kaki, jadi masih ada sisa berapa? 80%. 80% itu yang bisa dipetik, yang bisa diambil oleh pemiliknya. Coba. Dengan demikian, maka kemungkinan yang paling mungkin kenapa Yesus mengutuk pohon ara adalah Karena tidak mendapatnya, Pak. Kenapa? Karena sudah tidak disisihkan. Iya. Kesimpulannya pemilik pohon ara itu rakus. Serakah, Pak. Betul toh? Serakah. Jadi Yesus mengutuk pohon ara bukan kesalahan pohon ara, tetapi kesalahan si pemilik kebun ara itu yang tidak memakai hukum Taurat, tidak menerapkan hukum Taurat. Itu. Sehingga teman-teman perhatikan, kalau Anda mau khotbahkan perikop Yesus mengutuk pohon ara ini, sudah tahu kepada siapa Anda akan khotbahkan. Pada orang pemilik buah. Hah? Kepada orang yang Pemilik buah. Yang bagaimana? Pemilik buah yang bagaimana? Pemilik kebun yang rakus, Pak, yang tamak. Iya betul. Itu satu. Yang kedua, ya, kebenaran yang kita bisa petik dari sini adalah kenapa Yesus mengutuk pohon ara? Oleh karena si pemilik itu mengambil hak yang bukan haknya sendiri. Itu. Aplikasinya, Anda boleh aplikasikan. Yesus mengutuk pohon ara ini bisa diaplikasikan kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, yang serakah, yang rakus, sehingga mereka tidak menjalankan kewajiban memberi kepada Tuhan, memberi kepada orang lain. Jadi ayat ini Anda boleh lihat, Anda boleh kenakan. Kalau ada orang-orang kikir, ya, suruh bertobat pakai ayat ini. Ya, oke. Sekali lagi, Anda bisa menemukan perbedaannya, toh? Ya, bisa. Gitu. Nah, ketika jadi Anda perhatikan, kita belum melihat poin-poin lain, kita belum mempertanyakan hal-hal lain. Hanya dari kapan kejadian itu terjadi, kita bisa menduga kenapa pohon ara ini dikutuk. Jadi kesalahannya itu bukan kesalahan dari pohon ara itu sendiri, tetapi kesalahan dari pemilik pohon ara itu yang tidak menjalankan kewajibannya. Tidak memberikan untuk orang lain. Dia makan sendiri. Gitu. Oke? Oke, Pak. Dan dengan demikian, karena waktu kita tinggal 6 menit, ya, maka Matius 22 ayat 1 sampai 14 itu akan menjadi PR kita. Tapi perhatikan, PR ini tidak Anda kirim ke saya, tapi Anda buat di satu halaman kertas, dan minggu depan kita diskusi bersama. Jadi tidak usah kumpul. Kita diskusikan bersama. Boleh? Boleh, Pak. Iya. Itu Matius 22 ayat 1 sampai 14 itu tentang orang yang tidak berpakaian pesta. Gitu, ya. Oke. Kalau begitu kita akhiri dulu kelas kita untuk pagi siang hari ini. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih banyak, Pak. Sudah mengajar kami, Pak. Ada pertanyaan nggak tadi? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada pertanyaan,
Mungkin Pak Jonathan, Pak Jo mau menambahkan Pak? Atau Anton atau Agape sama Anis ada yang mau ditanyakan mungkin? Nggak ada. Cukup. Oke, baik. Saya rasa oke Pak. Terima kasih Pak ya. Kita akan berdoa sekarang untuk mengakhiri kelas kita. Silakan salah satu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan,